Oke, welcome back to Ruang Intelektual. Kali ini kita sudah sampai pada episode yang ke-24, yaitu pada argumentum adverecandiam. Argumen kali ini masih berfokus pada bagian salah fokus karena merujuk kepada lawan debat kita. Artinya kita fokus kepada individu lawan, bukan kepada argumen lawan. Nah, jadi episode kali ini sampai beberapa episode yang akan datang akan memiliki beberapa keserupaan. Misalnya dalam pola serangan kepada individu, bukan kepada argumen. Oke, kita masuk ke bagian pembahasan. Nah, di sini dijelaskan bahwa argumentum adverecandiam itu memberikan pernyataan yang di dalamnya itu kita merujuk kepada sosok yang memiliki otoritas dalam bidang tertentu, tapi tidak dengan cara yang semestinya. Maksudnya ketika saya berdebat dengan seseorang, lalu saya mengeluarkan sebuah statement. Nah, statement ini ketika dimintai pertanggungjawaban, maka saya akan menyatakan bahwa pernyataan saya ini didukung oleh otoritas yang bersangkutan atau otoritas tertentu, tapi tidak dengan cara yang semestinya. Yang dimaksud dengan cara yang semestinya itu harus memenuhi 3 hal. Pertama, yang dirujuk itu memiliki kapasitas. Kedua, yang dirujuk itu tidak kontroversial dalam artian didukung oleh pendapat mayoritas ahli. Dan yang terakhir, pendapatnya disampaikan dalam keadaan serius. Bagaimana jika ketiga hal ini tidak terpenuhi? Maka itulah yang akan menjadi argumentum adverecandiam, yaitu ketika mengutip atau menukil pendapat dari seorang ahli tapi tidak memenuhi ketiga syarat yang telah disebutkan. Nah, kita akan jelaskan bagaimana maksud dari ketiga hal tersebut. Nah, di sini ada 3 penyebab sekaligus 3 hal yang menjadi sorotan dalam masalah cara semestinya itu tadi, dalam tanda kutip ya. Nah, di sini disebutkan ada non kapasitas, syaz, dan tidak serius. Artinya 3 hal ini merupakan kebalikan dari cara yang semestinya. Berarti 3 hal ini adalah 3 hal yang menunjukkan tidak semestinya argumen itu terjadi. Pertama, disebutkan bahwa ada non kapasitas, yaitu orang yang dirujuk itu tidak memiliki kapasitas dalam bidang yang dimaksud. Nah, ini jelas sekali karena kalau kita ingin berobat maka kita merujuk kepada ahli kesehatan, kita merujuk kepada dokter dan semacam itu. Kemudian syaz, yaitu sosok yang memiliki otoritas tapi bertabrakan dengan mayoritas pakar yang ada dalam bidang yang sama. Jadi dalam satu kubu ilmu pasti ada banyak masalah atau banyak pembahasan. Nah, di sana juga ada para ahli dan ahlinya itu bukan hanya satu. Tentu sebagai seorang ahli memiliki independensi dalam akademi. Karena sikap independen ini, maka ilmuwan yang satu dengan ilmuwan yang lain itu bisa berbeda pendapat. Tapi walaupun perbedaan pendapat itu kita maklumi, tidak semua perbedaan pendapat itu bisa menjadi rujukan karena ada perbedaan pendapat itu yang bermasalah atau bisa dibilang janggal. Nah, ada nanti sikap yang dijelaskan bagaimana kita menghadapi para ahli yang syaz itu. Dan yang ketiga adalah tidak serius. Maksudnya ketika pakar itu menyampaikan pendapatnya tidak dalam keadaan yang serius. Ini sudah jelas karena suatu pendapat itu kita harus ukur berdasarkan keseriusan para ahli dalam menyampaikan pendapatnya. Dan statement yang kita angkat dalam perdebatan biasanya itu bukan statement yang main-main. Tentu statement yang bukan main-main ini lahir dari penalaran yang serius, bukan dalam keadaan yang bercanda. Oke, kita langsung masuk ke dalam contoh dari 3 penyebab ini. Nah, di sini ada misalnya seorang ahli psikologi yang bernama Dr. Fulan merekomendasikan merek handphone A karena menurutnya handphone A itu merupakan yang terbaik dari semua handphone. Tapi kalau kita lihat yang berpendapat di sini adalah ahli psikologi, bukan ahli teknologi. Ini yang menjadi masalah karena yang dibicarakan adalah masalah teknologi, bukan masalah psikologi. Tentu ahli psikologi tidak bisa menjadi rujukan dalam masalah teknologi. Nah, kemudian ada lagi masalah yang kedua, yaitu masalah syaz. Misalnya ada Dr. Fulan selaku ahli kesehatan menyatakan bahwa COVID-19 adalah konspirasi elit global, tapi pendapat ini ternyata ditentang oleh ahli kesehatan yang lain. Ya, memang kita berbicara tentang masalah kesehatan, tapi bukan berarti masalah kesehatan ini kita mentah-mentah saja merujuk kepada ahli kesehatan tanpa melihat seperti apa argumennya. Dalam artian kita harus menghadirkan pembanding atau argumen lain yang setara yang di backup juga oleh ahli kesehatan yang berkecimpung sudah lama dalam ilmu ini. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nah, dan yang ketiga adalah misalnya Pak Kiai menyatakan bahwa kalau tidak salat subuh maka akan terjadi kiamat. Kan tidak mungkin juga kalau misalnya tidak salat subuh tiba-tiba langsung jatuh meteor dari langit atau tiba-tiba bumi itu meledak atau segala macam. Tidak mungkin kan? Artinya Pak Kiai bisa saja menyatakan statement itu dalam keadaan sedang bercanda atau dalam keadaan mengajar yang menunjukkan kesesatan berpikir kan. Nah, itu dari ketiga cara berpikir yang keliru. Nah, itu 3 hal
yang merujuk dengan cara yang tidak semestinya. Oke, kita masuk ke bagian catatan atau bagian titik kritis dari ketiga contoh ini. Nah, pertama terkait dengan non-kapasitas. Kita harus melihat kepada siapa kita merujuk. Kalau tidak kompeten dalam bidang yang bersangkutan, maka argumennya masih perlu diuji dan dipertanyakan. Karena kalau misalnya yang dirujuk itu bukan ahli, maka dia tidak beda sebenarnya dengan kita yang juga sebenarnya bukan ahli. Itu yang pertama. Jadi kita harus memeriksa selama yang dirujuk itu bukan ahli. Yang kedua terkait dengan syaz. Nah, jadi meskipun yang dirujuk adalah ahli, tapi yang perlu diperhatikan adalah argumen yang diajukan itu merupakan argumen yang sudah disepakati oleh pakar atau tidak. Kalau pendapat yang dirujuk itu bukanlah hal yang disepakati, perlu kita lihat dan perlu kita lagi bandingkan dengan pendapat ahli yang lain. Kalau perlu kita rujuk kepada ahli lagi, apakah pendapat yang seperti ini bisa dijadikan pertimbangan atau tidak, karena ahli itu akan mendatangkan beberapa konsekuensi logis dari setiap pendapat yang akan diajukan oleh siapapun, dan di sana kita akan bisa melihat pendapat mana yang bisa diterima dan pendapat mana yang bisa kita tolak. Kemudian terkait dengan tidak serius, tentu ini sudah terang benderang. Kita harus perhatikan konteks dalam hal apa guru kita atau ahli kita dalam menyampaikan pandangannya, apakah dalam keadaan serius atau tidak. Sekali lagi kita harus perhatikan konteks, karena konteks adalah akar dari pembicaraan. Karena kalau kita tidak perhatikan konteks, kita akan mengukil elemen-elemen yang tidak penting atau elemen yang tidak semestinya kita nukil. Itu tiga catatan dari argumentum ad verecandiam ini. Oke, terima kasih telah mendengar episode kali ini. Episode kali ini merupakan bagian yang cukup penting karena kita sering melihat ada orang yang selalu merujuk kepada orang, tapi orang yang dirujuk merupakan tidak ahli dalam bidang tertentu. Dan saya kira argumen seperti ini perlu kita bahas karena relevan dengan kehidupan sehari-hari kita. Oke, di sini ada satu diktum yang penting, bahwa yang penting dari sebuah permen adalah isinya, bukan bungkusannya. Oke, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada yang salah silahkan diluruskan di kolom komentar. Wallahu ta'ala a'lam.